Selamat datang dan selamat menikmati. Setelah Juyon mengalahkan Demon King di dunia lain, dia menjadi pahlawan dan membawa kedamaian di seluruh benua. Dewi berterima kasih atas usaha Juyon menyelamatkan dunia ini. Setelah Juyon memastikan kalau akan dikirim kembali ke dunia aslinya, dia meminta hadiah kepada Dewi. Dewi menjelaskan kalau di dunia Juyon waktu terhenti dan Juyon tidak kehilangan apapun. Saat Juyon meminta hadiah agar dapat menyimpan memori tentang dunia ini, Dewi menolaknya dan mengatakan kalau sudah ada hadiah lain yang disiapkan, dan seketika mengirim Juyon kembali ke dunia aslinya. Juyon bangun dari tidurnya seakan tidak terjadi apa-apa, karena Dewi telah menghapus ingatannya. Saat Juyon mengecek HP-nya, manajer toko banyak mengirimkannya pesan. Sepertinya Juyon terlambat kerja. Sesampainya di tempat kerja, manajer toko memarahi Juyon habis-habisan. Dimulailah aktivitas Juyon hari itu sebagai penjaga toko. Juyon mengeluh tentang kehidupannya yang serba pas-pasan. Juyon berharap kalau dia dibangkitkan dan bebas dari kemiskinan. Tiba-tiba muncul status window yang mengatakan kalau Juyon sudah dibangkitkan. Yang terbangkitkan biasanya disebut dengan user. Sudah 5 tahun berlalu, sejak augmented reality yang seperti novel fantasi muncul di dunia ini, bersama dengan kemunculan Fields di seluruh dunia. Dunia mulai berputar dengan sumber daya baru yang ditemukan di sana sebagai pusatnya. User mempunyai kekuatan untuk menaklukkan Fields yang dikuasai oleh monster. Bahkan pekerjaan remeh di Fields bayarannya besar. Itulah mengapa semua orang ingin menjadi user. Meskipun itu berarti harus menjelajah ke tempat yang tidak diketahui, karena hadiahnya lebih manis daripada resikonya. Tapi tentu saja, tidak semua user akan kaya. Beberapa user dari awal mendapatkan skill pasif unik tingkat tinggi. Tapi yang lainnya, tidak begitu beruntung. Dan di atas itu semua, peringkat pertama user di seluruh dunia. Yang pertama mencapai level 70 dan satu-satunya yang memiliki skill SS rank Dragon Tongue. Muhammad Al. Pada suatu hari Al mengupload sebuah video di channel pribadinya. Orang-orang mengkliknya karena penasaran. Jutaan viewer menonton video itu tanpa bisa berpaling walau hanya sebentar. Impian semua mage, sihir yang setiap orang tahu hanya dari membaca novel fantasy. Meteor. Meteor besar yang memusnahkan apapun yang berada di jalurnya. Tidak ada monster ataupun kota yang dapat selamat dari itu. Di akhir videonya, Al berkata, skill yang baru saja kalian lihat adalah SS Great Meteor Rain. Pada saat video ini di-upload, berarti sudah seminggu berlalu. Siapapun yang dapat menunjukkan skill yang lebih kuat dan spektakuler daripada ini, ia akan memberikan artifak ini sebagai hadiahnya. Elemental Ring. Yang pertama dan satu-satunya SS Great Artifact yang pernah dipublikasikan. Setiap user mage pasti menginginkan artifak ini. Setelah menonton video Al, seorang user wanita berkata, itu hanya pamer skill saja. Rasanya tidak mungkin dia memberikan artifak itu kepada orang lain, di mana juga ada skill yang lebih tinggi dari SS Grade di seluruh dunia. Dan lihat, Al hanya menginginkan sihir saja sebagai tandingannya. Ditambah lagi, dialah yang akan menjadi jurinya. Al tidak berniat sama sekali untuk memberikan elemental ring. Semua orang yang menontonnya hanya bisa merasa iri. Video itu menjadi hot topic untuk beberapa waktu. Tapi pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Itu seperti cerita mimpi dari dunia yang lain. Juyon berjalan dengan santai di sebuah fields, menarik nafas, lalu mengeluarkan skillnya. Muncul hujan meteor menghancurkan semua yang ada di sekitarnya tanpa ada yang tersisa. Juyon mengatakan, Muhammad Al, skillmu sangat luar biasa. Video itu diupload ke publik. Orang-orang yang menontonnya dibuat terkejut. Mereka semua secara spontan menyimpulkan, Muhammad Al sudah kalah. Tapi segelintir orang bertanya-tanya, siapa orang itu? Saat user terbangkitkan, setiap mereka mendapatkan pasif unik. Pasif unik itu akan memperkuat efek skill tertentu. Pada dasarnya sama seperti kelas dalam sebuah game. Beberapa pasif unik yang terkenal di antaranya adalah Dragon Tongue, Miracle, Regeneration, Finisher, dan masih banyak lagi. User dengan Dragon Tongue menjadi mage yang lebih kuat daripada seekor naga.
User dengan Miracle dipercaya dapat membangkitkan orang mati. User dengan Regeneration menjadi sebuah tank yang dapat menumbuhkan bagian tubuh yang terpotong dan terus bertarung. User dengan Finisher menjadi warrior yang dapat mengalahkan musuh apapun. Jadi, bagaimana dengan skill master? Yang pertama kali dilihat dalam menilai pasif unik adalah tingkatannya. Semakin tinggi tingkatannya, akan lebih baik efeknya, dan akan lebih banyak sub-pasifnya. Di antara user, tingkatan atau grade berkisar antara F grade sampai SS grade. Saat Juyon membuka status window, dia memiliki Unknown X grade pasif unik. Terasa seperti cheat ability yang luar biasa. Juyon berkata, bukankah semakin tinggi grade pasif unik akan semakin tinggi statusnya? Bahkan orang biasa tidak biasanya mempunyai status di kisaran 1, tidak serendah miliknya. Ia hanya mempunyai 2 pasif, dan biasanya orang-orang dapat mempelajari skill dari buku skill. Apakah skill master bagus atau buruk? Ia tidak pernah mendengar quest muncul saat seseorang dibangkitkan. Tapi untuk mengcopy skill orang lain, ia harus pergi ke fields. Dengan status 1 seperti miliknya, terlihat seperti tiket satu arah untuk mati muda. Saat Juyon berpikir keras tentang skill, dia mendapatkan sebuah ide. Juyon membuka video skill Muhammad Al, muncul notifikasi, apakah Juyon ingin mengcopy Meteor Rain? Setelah video Juyon menjadi hot topic, Al berkata, skill itu belum ada seminggu yang lalu. Seberapa besar kesempatan orang lain mendapatkan skill itu? Mungkin terlihat sama, tapi tidak ada bukti itu skill yang sama. Kalau begitu kesimpulannya, orang itu mempunyai SS grade pasif unik. Al memerintahkan sekretarisnya untuk memberikan cincin beserta kartu nama kepada pemenangnya, dan menjaga jarak agar orang itu tidak tertekan. Al menganggap itu sebagai hadiah kepada orang yang akan menjadi kawannya suatu hari nanti. Juyon tak menyangka kalau videonya akan meledak seperti itu. Bahkan sistem membantunya dalam merekam videonya. Juyon merasa lebih baik identitasnya tidak terungkap karena akan bodoh jika dia tidak mengupload video sekeren itu. Juyon yakin kalau pasif miliknya adalah suatu keajaiban dan tidak ada yang lebih bagus dari ini. Di tengah-tengah Juyon melamun, ada customer yang dicuekin olehnya dan terlihat mulai risih. Juyon berkata, tidak mungkin mereka akan benar-benar memberikan SS grade item. Tapi jika itu terjadi, dengan suatu keajaiban atau apapun, dirinya akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Ia tidak perlu bekerja lagi. Dan jika ia menjadi sekuat Muhammad Al, seluruh dunia akan memperhatikan dirinya. Tidak berapa lama yang lalu, ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani ia pikirkan. Tapi untuk sekarang, ia merasa dapat melakukan sesuatu. Muncul notifikasi di HP Juyon, Muhammad Al setuju untuk memberikan elemental ring tanpa syarat apapun. Sekretaris Muhammad Al datang menemui Juyon, mengantarkan elemental ring beserta kartu namanya. Bahkan Juyon diantar pulang sampai ke rumah dan berpesan kalau Muhammad Al ingin bertemu Juyon jika saja dia tidak sibuk. Hal pertama yang Juyon pikirkan setelah mendapatkan cincin itu, apakah cincin itu palsu? Tapi setelah dilihat opsinya, Juyon yakin kalau cincin itu asli. Juyon berkata, tidak seharusnya ia bermalas-malasan sekarang. Status magicnya meningkat menjadi 40, ia seharusnya berburu di fields. Tapi dengan status 1 yang lainnya, ia membutuhkan equipment untuk berburu. Dengan video yang diuploadnya, ia bisa saja mendapatkan uang yang banyak. Tapi dirinya belum siap mengungkapkan identitasnya melalui verifikasi channel. Saat Juyon mencari ide untuk menghasilkan uang, dia menemukan satu artikel yang menarik perhatiannya. Healing skill sepertinya cukup menarik dan menghasilkan uang. Hanya dengan melakukan heal darurat di pintu masuk fields, dia bisa menghasilkan ratusan ribu. Beberapa orang meremehkan healer, tapi jika tidak ada yang menjual healing di pintu masuk, tidak ada yang berani berburu. Akhirnya Juyon memutuskan untuk menjadi healer dan menjual jasanya. Menurutnya satu customer sehari akan cukup baginya. Tapi semua spot terbaik sudah ditempati orang lain, dan Juyon berada di tempat yang kurang strategis. Saat Juyon bersantai memainkan HP-nya, seseorang menghampiri Juyon dengan menggendong wanita yang terluka parah. Orang itu meminta Juyon dengan segera mempersiapkan skill-nya. Juyon tahu kalau orang itu terburu-buru, tapi setidaknya dia bisa memintanya dengan sopan. Juyon merasa seperti sedang melayani pelanggan yang bosi. Walaupun skill miliknya hanya kopian,
Healing skill C-grade tetaplah skill yang jarang ditemui setiap orang. Saat Juyon hendak memarahinya, orang itu langsung menawarkan uang muka 20 juta. Mendengar itu, sikap Juyon langsung berubah sopan dan tidak jadi marah. Ternyata keadaan wanita itu cukup parah. Dengan tangan yang terputus, wajar saja jika dia dimintanya untuk buru-buru. Juyon cukup terkejut melihat kejadian yang biasanya hanya dilihatnya dalam sebuah film. Walaupun Juyon sedikit ragu akan kemampuan healingnya, dia tetap melakukan yang terbaik untuk menyembuhkannya. Juyon pun kembali setelah selesai. Dia tak menyangka akan diminta 3 kali heal dalam sekali sesi. Jika tidak ada elemental ring, mananya akan habis dan dia bisa saja pingsan. Juyon tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam Fields sampai mengakibatkan luka separah itu. Tapi satu hal yang pasti, dia dapat berhenti kerja sebagai kasir. Sekarang apa yang harus ia lakukan dengan uangnya? Investasi, saham, atau kripto. Tapi untuk sekarang dia harus fokus mengumpulkan SP untuk menaikkan level skillnya. Quest memberikan SP yang lumayan dan juga ia mendapat pasif baru. Jika dia mendapatkan 10 SP per hari, dia dapat secara otomatis menyelesaikan questnya. Terdengar ketukan di pintu. Sepertinya pesanan makanannya sudah sampai. Juyon ingin menikmati makanannya dengan bersantai mencari skill yang akan dia copy selanjutnya. Sepertinya skill S-grade ke atas sudah punah dan tidak ada lagi videonya. Juyon berpikir kalau skill yang dia copy akan hilang pada tengah malam. Sepertinya Juyon harus menyimpan video skill yang menarik agar dapat diaksesnya kapan saja. Juyon sangat bersyukur, berkat video skill Muhammad Al, hidupnya berubah total sekarang. Juyon penasaran apakah dia dapat mengcopy skill secara permanen ke depannya. Juyon menyusun skill-skill yang menurutnya dapat digunakan sewaktu-waktu dia butuh. Juyon merasa seperti sedang berbelanja di toko skill saja. Setelah selesai makan dan mengatur skillnya, Juyon berencana akan mendaftarkan diri sebagai user healer di asosiasi. Dengan multi-skill dari healing, buff, dan sihir serangan, Juyon yakin kalau dirinya akan sangat bernilai tinggi. Bahkan Juyon membayangkan ada wanita cantik yang menyatakan cinta kepadanya. Beberapa hari kemudian, ada seorang wanita cantik yang menghampiri Juyon saat sedang mangkal di depan pintu Fields. Juyon tidak mengenali wanita itu sama sekali. Wanita itu menjelaskan kalau dia menerima perawatan dari Juyon beberapa hari lalu dan saudaranya yang menggendongnya waktu itu. Wanita itu berterima kasih karena berkat Juyon hidupnya terselamatkan. Setelah berbincang-bincang dan mendapati Juyon tidak dalam party atau guild, wanita itu mengajak Juyon ke dalam partinya. Saat wanita itu mengajak Juyon untuk sekedar ngopi dan mengobrol sebentar, terdengar teriakan dari pintu masuk Fields. Ternyata, ada seseorang yang terkena sihir kutukan dan membutuhkan bantuan healer. Juyon langsung bergegas menghampiri orang itu dan menyembuhkannya. Setelah menerima pembayaran, Juyon berbalik dan berkata, "Maaf, levelnya terlalu rendah untuk bergabung dalam party." Wanita itu berkata, "Jangan khawatir. Kita mempunyai S-grade tank dan S-grade mage. Kita akan menjaga Juyon dengan aman." Juyon segera mengambil uangnya, membereskan lapaknya, lalu berlari kencang meninggalkan wanita itu. Juyon berpikir, walaupun wanita itu S-grade, tapi dia hampir tidak selamat setelah masuk di Great Fields beberapa waktu lalu. Sial, ini sangat memalukan. Kapan lagi dirinya mendapatkan party dengan wanita cantik seperti itu? Tunggu saja, dirinya akan mengumpulkan uang dan menjadi orang kaya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.